belajar 3 hal. Yang pertama akidah. Akidah ini artinya ilmu tentang keyakinan, yang mana mempelajari tentang amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarri. 6 rukun iman tersebut harus kita pelajari. Kalau kita cuma baca hadisnya kan bingung. Makanya nanti para ulama menjelaskan dalam ilmu akidah itu secara sistematis. Ada namanya madhab Asy'ari, ada namanya madhab Al-Maturidi. Ini yang akan kita jadikan mukadimah kajian kita. Biar antum ini seperti tahu menunya. Jadi kalau saya hanya ngajar kitab ini pasti nggak masuk ke dalam hati antum dari awal. Karena antum nggak tahu ini kitab yang ngarang siapa, urgensinya apa, kenapa saya harus belajar kitab ini, kenapa saya harus duduk 40 menit dan tidak ke kafetaria misalnya. Itu antum berhak tahu. Antum berhak mendapatkan informasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu syariah. Syariah ini secara umum ya rukun Islam yang 5 itu. Syahadatin, sholat, puasa, zakat, haji. Akan tetapi Syekh Ali Jum'ah pernah mengatakan permasalahan dalam ilmu fikih ini sampai 2 juta permasalahan. 2 juta. Bukan duit itu. Masalah. Kita satu masalah aja udah puyeng gitu. Nah coba bayangin kalau jadi yuris zaman dulu. Jadi ahli fikih zaman dulu. Itu pengorbanannya sangat besar. Sampai Allah katakan melalui lisan Rasulnya, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah suka dengan kita, kita akan dikasih fikih di dalam agama, pemahaman yang mutlak, yang dalam gitu. Jadi bukan hanya ngelihat meme, terus ditulis hadis Rasulullah, malaikat nggak mau masuk di rumah yang ada surah. Surah itu diterjemahkan foto gitu. Antum punya KTP nggak? Ada fotonya nggak? Paspor. Berarti kalau orang bawa paspor ke Mekah nggak didatengin malaikat begitu. Nah, jadi kita belajar fikih itu bukan belajar dari meme. Ada namanya istimbat, ya, ada namanya qiyas, ada namanya istihsan dan lain sebagainya di dalam ilmu fikih. Nah, kita di dalam ilmu fikih wajib beribadah menggunakan salah satu dari 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Alasannya kenapa? Itu nanti kita akan buat penjelasannya secara tertulis ya, biar antum gampang paham. Nah, akan tapi syariat aja nggak cukup. Ada ilmu ketiga yang namanya ilmu akhlak atau tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan loncat-loncat, nari-nari, jingkrak-jingkrak, bukan ya. Tasawuf itu mengenalkan kita mana tawadhu, mana tahu warna duit. Ya, tawadhu, mana tahu warna duit. Mana ikhlas, mana pura-pura ikhlas. Bagaimana cara kita supaya sampai kepada Allah? Bagaimana cara Anda supaya nggak sumpek? Nah, kenapa umat Islam zaman sekarang sering sumpek? Padahal zaman Rasulullah masalahnya lebih banyak. Di sini ada nggak yang mau dibunuh orang? Nggak ada. Zaman dulu tenang-tenang aja itu. Kenapa? Karena nggak sumpek. Udah upah di atas UMR, udah mobil punya, sumpek juga gitu kan? Salah siapa? Nah, ini ada ilmunya. Jadi agama kita ini agama sains. Dalam artian apa? Kita punya metode, kita punya permasalahan, kita punya pemecahan, kita punya hukum. Bahkan tahun 2019 saya pernah sampaikan di acara iktikaf, dan ini saya bawa ke Australia juga ketika saya ngajar di sana. Dan ini juga diverifikasi oleh teman saya yang saya temui kemarin di Madinah waktu saya umroh bulan Ramadan, seorang guru bahasa Arab dari Tunisia tapi 40 tahun sudah jadi warga negara Prancis. Apa? Bahwasannya 9 dari 10 hukum perdata Prancis itu mengambil dari fikih Maliki. Syarhud Dardir. Syarhud Dardir ya. Itu ngambilnya dari mana? Napoleon Bonaparte ketika pergi ke Mesir. Luar biasa. Dan itu kita verified. Ada ulama Mesir, profesor dalam bidang ilmu syariat, namanya Sayyid Abdullah Ali. Dia bikin kitab namanya Al-Muqaranat, perbandingan. Antara apa? Hukum Islam dengan hukum perdata yang dikenal dengan Napoleonic Code atau Europe's Law. Yang mana Napoleonic Code atau Europe's Law ini dicetak ulang dengan bahasa orang-orang Prancis dan kemudian disebarkan ke Eropa termasuk ke Belanda. Sementara Indonesia sebagian hukum perdatanya mengambil di Belanda. Di sini kalau ada
yang jurusan hukum bisa dicek itu. Ya. Ala kulli hal, kita ini agama yang istimewa dan luar biasa. Agama yang sangat mengedepankan ilmu, adab, dan akhlak. Tapi kenapa kok kita sendiri sebagai umat Islam kadang-kadang lupa bahwasanya kita punya warisan ini. Nah, kitab Bidayatul Hidayah ini salah satunya. Saya tertarik untuk menjelaskan sebab kenapa kok kita ini harus bermadhab gitu. Tadi Habib ngomongin apa? Imam Asy'ari ya. Tapi kan ada namanya ilmu akidah. Ada namanya ilmu syariah. Ada namanya ilmu tasawuf. Oke. Ilmu akidah ini membahas tentang 3 hal. Yang pertama dibahas adalah Allah. Yang kedua adalah para nabi. Yang ketiga itu disebut sebagai sam'iyat. Hal-hal simak, hal-hal yang informasinya Anda tidak bisa dapatkan kecuali dari Quran dan Sunnah. Contoh, malaikat. Contoh lagi, surga, neraka, kiamat. Kiamat kan ada 3 tanda. Ada tanda kecil yang sudah terjadi dan nggak akan terjadi. Ada juga tanda kecil yang sudah terjadi tapi masih terjadi. Ada tanda besar yang belum terjadi. Kan zaman dulu rame itu tahun 2001 pas lagi Covid katanya bakalan kiamat. Kiamat nggak? Enggak juga. Kenapa? Orang pada repot gitu ya. Karena nggak belajar ya. Kalau dia tahu, dia bakalan tunggu matahari terbit dari sebelah barat. Walhasil ini adalah menu orang yang mau belajar ilmu akidah. Saya kasih salah satu contoh urgensinya aja. Orang yang mengatakan malaikat itu gendernya wanita, kafir. Faktanya, kebanyakan di sekolah-sekolah, anak-anak kita itu suka gambar angel dalam bentuk perempuan megang anak panah terus di atasnya dikasih apa itu namanya? Hello namanya itu. Ya. Bulat begini. Itu kafir. Maurud fil Quran. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan itu salah satu urgensinya. Mengatakan Allah tidak adil. Ini kalimat Allah nggak adil. Kalau orang mau belajar ya, mau belajar ilmu akidah ini, dia akan sangat takut mengatakan Allah nggak adil. Kenapa? Karena artinya menisbatkan Allah zalim. Zalim itu kekurangan atau kelebihan? Gini loh ya, zalim itu Anda meletakkan sampah yang numpuk, yang bau, itu di lobi. Itu zalim. Jadi orang yang mengatakan dengan misalnya Allah nggak adil, ini pembahasannya panjang ya. Itu oleh para ulama akidah, kalau memang dia mengatakan Allah nggak adil, kafir sudah itu. Oke, sekarang kita tinggal ya. Ini hanya intermezzo saja. Ilmu syariah gitu. Nanti kita bahas. Nah, sekarang imamnya siapa di sini? Ada 2 imam besar. Yang pertama Imam Asy'ari. Yang kedua Imam Maturidi. Beb, kenapa kok saya harus mengambil salah satu dari 2 madhab ini? Bukan ikut-ikutan. Kenapa? Karena mereka ini sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Oke, sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan nanti. Nah, syariat itu belajar tentang apa? Af'al mukallafin, perbuatan antum. Semua yang antum lakukan secara fisik, catat. Semua yang antum lakukan secara fisik itu pasti ada hukum syariatnya. Naik sepeda waktu Car Free Day, hukum asalnya apa? Ada, mubah. Tapi kalau ditimpakan banyak melihat maksiat perempuan yang auratnya terbuka, berubah lagi hukumnya, jadi haram. Jadi ada semua itu hukumnya. Pokoknya semua yang merupakan pergerakan kita itu dihukumi dengan hukum syari. Imamnya 4. Ya. Sekarang kita mau runut dulu dari Imam Asy'ari ya.
Imam Asy'ari itu punya guru namanya Zakaria As-Saji. Zakaria As-Saji ini dia punya guru, Pak, namanya Imam Muzani. Imam Muzani ini punya guru namanya Imam Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar muridnya Sayyidul Wujud, Sayyiduna Muhammad Sallallahu. Nyambung nggak? Nyambung. Oke. Imam Syafi'i jelas nyambung sama Imam Malik. Lihat. Imam Syafi'i punya guru Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan punya guru namanya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah terkoneksi dengan Imam Malik. Nyambung nggak? Tapi kita harus ngikutin sunnah. Belum selesai. Memang Anda pikir mereka semua ini nggak ngikutin sunnah. Imam Syafi'i ini hafal lebih dari 400.000 hadis. Kalau zaman sekarang nggak ada ahli hadis, yang ada ahli hardis. Hardisnya hilang, ilmunya hilang. Terus datang ke sini mengatakan nggak usah ikut mazhab Syafi'i, ikutilah Quran dan Sunnah. Anda ngomongin Sunnah sama orang yang hafal 400.000 hadis, nggak onpar dong. Jangan begitu dong. Ini nggak sembarangan nih. Ini namanya kebohongan publik. Itu. Kalau saya bahasakan kebohongan publik memang. Malik juga begitu. Imam Abu Hanifah juga begitu. Nah, coba kita lihat. Siapa guru ilmu hadis? Salah satu yang paling prominen namanya Imam Ahmad bin Hambal, atau dikenal dengan Imam Hambali, pendiri pengarang Musnad. Kita tahu namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu belajar dari Imam Kita tahu Imam Muslim itu belajar dari Imam Bukhari. Biarkan saya cium tangan dan kakimu, kamu adalah pemimpin ulama hadis. Itu perkataan Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Kenapa kok di Muslim nggak ada riwayat Imam Bukhari? Karena Imam Muslim sudah selesai nulis Sahih Muslim, baru ketemu Imam Bukhari. Ini supaya Anda paham, Anda nggak tiba-tiba duduk di muamalah jadi orang Islam. These guys, orang-orang ini adalah orang-orang yang Anda itu harus mengatakan terima kasih sama mereka. Karena mereka inilah sebabnya kita sekarang jadi orang Islam. Terjaga agama kita. Ini para pejuang. Toyib. Jadi mereka ini semuanya nyambung. Bisa di track back gitu loh. Ini gurunya siapa, ini gurunya siapa, ini gurunya siapa, ini gurunya siapa. Ini yang dikenal dengan namanya sanad. Kata Al-Imam Abdullah bin Mubarak, sanad itu dari agama. Kalau nggak gara-gara sanad, siapa aja bisa ngomong apa saja. Nah, ilmu tasawuf ini kita harus ngikutin Imam Ghazali. Menariknya, Imam Ghazali ini ilmu akidahnya nyambung ke Asy'ari, ilmu syariatnya nyambung ke Syafi'i, ilmu tasawufnya nyambung ke Junaid al-Baghdadi. Kalimat Junaid al-Baghdadi yang paling terkenal apa, hadirin? Thoriquna muqayyadah bil kitabi wa sunnah. Jalan ini selalu terikat dengan Quran dan Sunnah. Kalau kamu ngelihat ada orang terbang atau ada orang bisa jalan di atas air, jangan kamu buru-buru menganggap dia itu kekasih Allah. Kenapa? Karena burung itu bisa terbang lebih lama dari dia, ikan bisa nyelam. Sedangkan kita nggak ngikutin burung sama ikan. Jadi nggak usah takjub gitu. Saya lebih takjub kalau ada orang sedekahnya nggak berhenti dan orang lain nggak tahu. Saya lebih takjub kalau ada orang nggak pernah gibahin orang lain seumur hidupnya. Saya lebih takjub kalau ada orang dia menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Saya lebih takjub kalau ada orang rela lapar supaya tetangganya itu baru wali. Kalau yang lain tuh biasanya kuwali. Ala kulli hal, ini mappingnya gitu. Jadi supaya kita nih paham, oh saya harus ngikut ini. Kenapa? Karena ini verified sampai sekarang. Jadi mereka semua itu punya kitab, terus turun-temurun dipelajari.
Sekarang kan banyak profesor, banyak doktor nulis buku, entah itu di Gramedia, Gunung Agung, di toko buku. Pertanyaan saya, bisa survive nggak sampai 1000 tahun buku kitab? Nih, yang sudah survive hampir 1000 tahun. Berarti kan ada something kan? Berarti Anda harus tahu kenapa kok bisa begitu. Padahal nggak ngomongin royalti. Zaman sekarang biasanya orang nulis buku langsung ribut royal pembagian. Fulus. Ada fulus mulus. Mafis fulus mamfus. Kan gitu.